Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, kita lanjut. Sebelum lanjut, kita sedikit review lagi tentang majaz kemarin. Penulis mengatakan majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna aslinya. Seperti contoh Zaid asad. Zaid adalah singa. Tentu asad situ makna aslinya adalah hewan buas, gondrong. Pada kalimat ini digunakan pada selain makna aslinya yakni pemberani gitu ya. Wala budda min alaqatin bainal ma'nal asli wal majazi, dan majaz harus ada kaitan antara makna asli dengan makna majaznya. Asad, singa, apa kaitannya dengan keberanian? Tentu banyak. Ya, singa disimbolkan dengan keberanian, tentunya antum udah paham makna itu. Ya, kemudian wa min qarinatin tamna'u min iradatil ma'na asli, dan harus ada qarinah, indikasi yang menghalangi si asad ini dimaknai makna aslinya. Nggak mungkin kan Zaid seorang atau Zaid seekor singa. Nah, di sini ada qarinah, penghalang, indikasi yang menghalangi kembali ke makna asli. Nah, ini namanya majaz. Ya, jadi lafaz yang digunakan pada selain maknanya, kemudian ada kaitan antara makna satu dengan makna yang dimajazkannya, kemudian ada qarinah, indikasi yang menghalangi kembali ke makna asli. Kalau bisa kembali ke makna asli berarti kinayah, nanti masuknya bab lain. Ya, kiasan, kinayah itu apa ya bahasa kita? Udah jadi bahasa kita lah, kinayah. Majaz terbagi jadi dua, majaz mursal sama majaz isti'arah. Isti'arah ini yang kemarin pembahasan tasbih. Ya. Ya, seperti dicontohkan penulis di situ adalah ra'aitu syamsan. Saya melihat matahari, yakni matahari di situ adalah ra'aitur rajula kasyamsi fil husni, misalnya. Saya melihat seorang yang mirip matahari fil husni, dalam keindahannya. Nah, ini tasbih. Jadi kalau tasbih, penyerupaan satu kata dengan kata yang lain, kemudian musyabbah bihnya diambil jadi kalimat lain, ini majaz isti'arah. Ya, jadi majaz yang kaitannya antara makna asli dengan makna majaz adalah tasbih. Ini majaz isti'arah. Poin kedua. Poin pertama majaz mursal, majaz yang alaqahnya, kaitannya antara kata satu dengan kata lain, ini tidak terkait akan satu alaqah, tapi selain tasbih. Jadi majaz alaqahnya ada yang tasbih, ada yang selain tasbih. Yang tasbih itu isti'arah, pinjam makna. Seperti rojulun syuja, laki-laki yang berani, ditasbih dengan singa. Nah, ketika kita melihat ra'aitu asadan, saya melihat singa, yarmi, memanah. Ini majaznya isti'arah. Karena antara rojulun syuja dengan singa kaitannya adalah tasbih. Adapun yang selain tasbih maka disebut majaz mursal. Nah, majaz mursal nanti banyak. Apa aja alaqahnya? Yang pertama sababiyah, sebab. Seperti ucapan orang Arab, ra'ainal ghaitsa, kami menggembala di hujan. Maksudnya adalah rumput. Dan ini bukan tasbih. Nggak bisa antum mengatakan al-ghaitsu atau misalnya az-zar'u kal ghaitsi. Rumput itu seperti hujan, kan nggak bisa. Tapi ini alaqahnya bukan tasbih, tapi sebab. Rumput disebabkan oleh hujan. Ya, tentu turunnya hujan menjadi sebab tumbuhnya rumput. Ya, ra'ainal ghaitsa maknanya adalah kami menggembala di rumput. Walaupun pakai lafaz hujan. Ini yang pertama sababiyah. Au alaqatu hiya al musabbabiyah atau musabbabiyah. Nah, ini ada tipis-tipis nih antara sababiyah dengan musabbabiyah. Seperti ucapan Allah, innama yakuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang makan harta anak yatim tiada lain memasukkan ke dalam perut mereka api. Tentu harta anak yatim bukan tasbih dengan api. Kan gak dikatakan harta anak yatim kan narin, seperti api. Tapi antara alaqahnya adalah musabbabiyah. Ya, Allahu alam terjemahannya enaknya apa nih, musabbabiyah. Yang disebabkan atau jadi sebab akibat, Allahu alam. Apa bedanya sama as-sababiyah juga susah terjemahinnya. Ya, intinya adalah mereka yang makan anak harta yatim memasukkan ke dalam perut mereka harta haram yang dengan sebab harta haram tersebut mengantar kepada api neraka. Jadi alaqahnya sababiyah. Kemudian ada yang kulliyah, alaqahnya kulliyah seluruhnya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adzanihim. Kata Allah, mereka orang-orang di
orang-orang munafik, ini ayat tentang orang munafik memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka. Di sini tentu maknanya adalah hanya memasukkan ujung jari. Karena nggak mungkin bisa masuk ke dalam, sakit. Ya. Nah, ini mengambil makna seluruh untuk mengungkapkan seluruh untuk sebagian. Jadi yang diinginkan sebagian, yang diungkapkan seluruh. Ya. Nah, apa qarinah yang menghalangi mana seluruhnya? Karena kata mereka ya akal, nggak bisa dimasukin gitu ya, nggak bisa benar-benar masukin. Wallahu alam. Kemudian yang al-juz'u ini sebaliknya, mengungkapkan sebagian, yang diinginkan adalah seluruhnya. Seperti ucapan Allah fatahriru raqabah, bebaskanlah budak. Budak di sini dipakai ungkapan raqabah. Apa raqabah? Leher. Ya, bebaskanlah leher. Ini mengungkapin leher untuk ngasih makna seluruhnya. Tentu ini bukan tasbih, kan nggak bisa antum katakan al-mamluk karokobatin, budak seperti leher, kan enggak? Ya, tapi alaqahnya adalah al-juz'u, mengungkapkan bagian paling vital untuk manusia, yakni leher, untuk diinginkan maknanya adalah budak. Nah, kita masuk ke syarahnya. Syarahnya di sini beliau enggak bahas sama sekali tentang majas yang tadi di taksim tadi, yang tadi dibagi. Nanti pembahasannya di bab selanjutnya. Syarah di sini justru beliau muqaddimah, ngasih muqaddimah tentang majas, adanya perselisihan pada para ulama terkait majas ini. Dan ini penting untuk dibaca supaya kita tahu dulu rambu-rambunya nih di awal. Al-Idah, penjelasan, halaman 21. 61 afwan. Dapat? Al-majazu, majas, uslubun, dia adalah gaya bahasa, min asalibit tawassu'i fil bayan, dari gaya bahasa yang untuk tasawwu, berluas-luas, fil bayan, dalam menjelaskan kalam. Wa qalilun, dan sedikit, min ulama isyariati, dari ulama syar'i, wal arabiyyati, dan ulama Arab, ulama bahasa Arab, yanfi wuqu'ahu, yang menafikan adanya majas fil lughatil arabi, dalam bahasa Arab. Jadi ada yang mengatakan enggak, itu bukan majas. Ya, itu adalah makna hakiki yang ada dalil pemaling. Intinya sebenarnya yang menafikan majas dan menetapkan majas sama-sama. Kalau dikatakan ra'aitu asadan yarmi, dia sama-sama memahami saya melihat seorang pemberani yang memanah. Ya, yang menetapkan majas nggak mungkin maknain asad di situ singa, udah pasti. Yang menafikan majas nggak ada dalam bahasa Arab. Tetap dia nggak akan maknain asad di situ singa. Jadi khilafnya di mana? Penamaan aja. Yang satu bilang ini majas karena singa itu asalnya untuk hewan gondrong itu. Kemudian dimaknai dengan selainnya karena ada alaqah, kemudian ada qarinah yang menghalangi. Nah, itulah disebut majas. Jadi rajulun syuja. Yang tidak menetapkan majas bilangnya enggak, itu hakiki. Asad di situ hakiki untuk rajulun syuja karena ada dalil yarmi. Jadi sebenarnya sama aja. Ya, yang menafikan dan yang menetapkan majas sama-sama mengatakan ada keberadaan majas sendiri. Cuma namanya aja. Yang satu bilang majas, yang satu bilang hakiki. Ya, makna hakikat tapi dengan dalil gitu. Au fil Qur'ani khossatan. Ada juga yang mengatakan tidak ada majas dalam Al-Qur'an doang. Jadi majas ada dalam bahasa Arab, tapi Al-Qur'an enggak ada. Nanti ada alasannya. Wa kulluhum, tapi semua dari mereka muttafaqun, sepakat, ala sihhati mahtulifa fihi minhu, sepakat akan sahnya seseorang mengatakan, misalnya tadi ra'aitu asadan yarmi, sepakat akan sahnya terhadap apa yang mereka perselisihkan sebenarnya. Wa innama, sungguh tiada lain, ikhtalafu, mereka berselisih fi tasmiyatihi, dalam penamaannya doang. Jadi khilafnya fil lafzi, khilafnya hanya khilaf lafaz. Fa fi nahwi, seperti ucapan ra'aitu asadan yarmi, saya melihat singa yang memanah. Tentu yang menetapkan dan menafikan majas yattafiquna, mereka berdua bersepakat ala annal asada huna, bahwasanya singa di sini insanun syuja, laki-laki pemberani. Cuman yang satu bilang oh ini majas dari laki-laki, yang satu bilang ini hakiki, makna asli karena dipalingkan dengan yarmi sehingga dia enggak dimanai singa.
Ya, jadi masalahnya hanya khilaf lafzi. Kenapa sih ada yang dalam tanda kutip menafikan, padahal sebenarnya maknanya ada juga gitu loh. Itu dalam rangka menutup celah untuk orang memajaskan sifat-sifat Allah. Ya, nanti kalau di sini Syekh kayak melorotin habis-habisan orang yang enggak menetapkan majas. Ya, kayak dipelorotin. Tapi nama-nama besar sebenarnya yang menafikan majas. Nah, kita baca dulu. Faminhum, di antara mereka man yusammihi majazan, ada yang mengatakan itu majas. Li'annal asada, karena singa fil haqiqati, hakikatnya wal hayawanul muftaris, dia adalah makhluk hidup yang buas. Hayawan makhluk hidup mana aslinya ya? Was tu'ira lirrajuli syuja, dan dia diistiarohkan. Istiaroh tadi tasbih ke makna laki-laki pemberani. Wa minhum, dan ada di antara mereka ini yang menafikan majas, man la yusammihi majazan, ada yang tidak menamakan dia majas. Wa yaj'alu dzalika haqiqatan, jadi dia jadiinnya ya ini hakiki. Gitu loh, ya. Li'annahu uslubun min asalibil arabiyyati, karena dia adalah gaya bahasa dari gaya bahasa Arab. Wal qarinatu, dan qarinah indikasi. Allati hiya yarmi, yang dia adalah kata yarmi, memanah. Hiyallati sawwagat, dialah yang memperbolehkan tasmiyatana, kita menamakan asad di atas orang laki-laki yang pemberani tersebut bil asadi, dengan singa. Jadi korinahnya yang membolehkan bergeser makna, tetapi tetap hakiki. Ya. Kalau ditanya misalnya orang Arab dulu zaman Rasul, ada gak istilah majas? Nggak ada. Ya mereka intinya ngerti aja. Ketika dengar ra'aitu asadan yarmi, mereka langsung paham, ketangkep mana, oh ini laki pemberani. Jadi secara simple bisa jadi yang mengatakan pembagian majas itu tidak ada, tapi dia hakiki yang ada korinah, ya ada benarnya juga. Karena mereka nggak kenal pembagian itu. Cuma kan nggak ada salahnya juga dengan pembagian orang belakangan. Seperti orang sekarang ada pembagian fikih, akidah. Ini kan dulu zaman Rasul nggak ada. Ya, syarat-syarat sholat itu kan nggak ada zaman Rasul. Cuma dikumpulkan para ulama, oh kayaknya disimpulkan begini nih. Dan itu nggak ada salahnya juga. Dan pengetahuan kita terhadap majas ini lebih mengungkapkan makna yang lebih dalam. Seperti tadi, yaj'aluna asabi'ahum fi adani, mereka memasukkan jari ke dalam telinga mereka. Kalau kita ngerti majas, kenapa Allah pakai asabi'ahum? Enggak atrofa asabi'ahum, enggak ujung-ujung jari. Supaya menampakkan ketakutan mereka itu luar biasa. Nah, orang yang ngerti majas dia akan lebih menggali maknanya. Oh, mereka memasukkan jari, padahal sebenarnya yang dimasukin ujung itu Allah mengungkapkan bahwasanya ketakutan mereka di hari akhir tuh luar biasa. Sampai kalau misalnya jari itu bisa masuk, dimasukin semuanya. Ya, seperti was'alil qaryah, tanyalah desa. Orang dulu mungkin pasti langsung ngerti, maksudnya tanyalah penduduk desa. Kalau langsung diterjemahin kayak gitu, nggak dapat makna dalamnya. Apa makna dalam was'alil qaryah? Allah mengungkapkan itu supaya dalam rangka memberitahu bahwasanya itu kisah sudah masyhur, sampai-sampai kalau bangunan bisa ditanya dia jawab. Jadi ada makna lebih untuk orang yang menetapkan majas, tapi jangan ditetapkan pada yang bukan tempatnya. Yakni di sifat-sifat dan nama-nama Allah misalnya. Lagi, waman la yaqulu bil majas, dan ada juga yang mengatakan bil majas yaqulu innahu tasbih, ada juga yang menamakan majas itu tasbih. Au majazun, atau juga disebut majas bimakna yajuzu istimaluhu. Tapi majasnya bukan arti majas yang di atas, yang orang pertama. Tapi dia dari kata jaza yajuzu. Artinya boleh. Ya, arti majas yang dimaksudkan orang pihak ketiga ini adalah yajuzu istimaluhu. Ini boleh digunakan. Fayasirul khilafu fil lafzi, maka jadilah khilaf masalah majas ada atau tidaknya hanya masalah penamaan, pelafazan. Hakikatnya tetap ketika disebutkan ra'aitu asadan yarmi, semua sepakat itu bukan singa gondrong. Ya, lanjut. Nah, beliau agak main mantikiyah nih. Ilmu-ilmu kalam di sini. Ilmu-ilmu mendebat lah. Kata penulis, walana su'alani, kami punya dua pertanyaan. Fi hadzal bab, dalam bab ini, liman yunkirul majaz, untuk yang mengingkari majaz. Kata penulis, la yutrohani, tidaklah dua pertanyaan ini dilemparkan ala ahadin, kepada seseorang pun, mimman yunkirul majaz, dari orang-orang yang mengingkari majaz,
illa qallat hilatuhu, kecuali sedikit triknya. Maksudnya nggak bisa jawab. Fil ijabati anhuma, dalam menjawab kedua pertanyaan ini. Ahaduma, yang pertama, ayul musammayaini, di mana atau apa di antara kedua nama ini, tadi Asad, singa sama laki-laki pemberani, ya, summiya bihil asada awalan, yang dinamakan Asad pertama kali. Kalau yang bilang Asad itu hakiki tadi, berarti Asad bisa geser ke sini dan ke singa dan ke orang pemberani. Pertanyaannya, siapa yang dinamain Asad duluan? Singa apa orang pemberani? Berarti kan harus ada yang asal nih. Nah, yang menetapkan harus ada yang asal berarti harus ada makna asal dan makna majazi. Ya, ini pertanyaan untuk menguatkan pendapat dia bahwasanya majaz ada gitu. Hal huwal insan, apakah manusia yang pemberani itu? Awil hayawanul muftaris, atau hewan yang buas. Wahina manakulu, dan tatkala kita mengatakan an hafizin yahfazu katsiran, tentang seseorang yang menghafal dengan hafalan yang banyak, minal ulum, dari ilmu. Ada orang nih ngapalnya kuat, terus kita ngomong sama dia hada hasub, ini orang nih komputer. Nah, manil ladzi summiya bihi awalan, siapa yang dinamakan hasub pertama kali? Penghafal banyak ilmu atau komputer yang melakukan komputasi itu? Nah, tentu komputer. Berarti ada perbedaan dong. Nah, di sini beliau mengatakan ya berarti majaz itu ada. Buktinya ada makna asli yang duluan kalau kita sebut dia tanpa dikoid, tanpa ada dalil. Pertanyaan kedua, wa su'alus tsani, pertanyaan kedua, hina itlaquna, tatkala kita memutlakkan berarti enggak kasih koid, enggak kasih dalil. Lil lafdzil mustamali fil majaz, pada lafaz yang majaz, wa huwa al asadu, misalnya asad, fis syaja'ah, untuk keberanian, atau al himar fil biladah, atau himar untuk memajazkan makna dungu. Ila ayyi ma'nan yansariful lafzu indal itlaq, kemana nih kita kira-kira bakal mengarahkan makna ini kalau misalnya kita cuma ngomong asad? Kira-kira yang ketangkap di kepala antum singa apa orang pemberani? Tentunya pasti singa. Berarti ada makna asli dan ada makna majazi. Nah, beliau menetapkan adanya majaz. Wal ijabatu ala su'alaini wahidatun. Jawaban dari kedua soal ini hanyalah satu. Ya, maksudnya mereka nggak bisa jawab. Walidzalika, oleh sebab itu, lawazimu lan fikaka minha. Pada hal tersebut, pada jawaban tersebut terdapat lawazim, ke konsekuensi yang tidak akan bisa lepas darinya. Jadi kalau mereka bilang misalnya jawab, oh yang ditampak dalam benak adalah hewan gondrong, ya berarti rojulun suja adalah makna furu, makna cabang. Berarti mau nggak mau antum harus bagi dua. Ada makna asli dan ada makna majazi. Walakin, kata Syekh, tapi ya, walakin al-mukabaratu, perselisihan fi hadzal bab, dalam bab ini, tajidu, engkau akan dapati madakhila la tantahi, pintu-pintu yang enggak akan berhenti. Maksudnya ya kuat-kuat juga, saling kuat juga. Wa minas syubahid dhaifah, dan di antara syubhat yang lemah, allati yata'allaqu biha, yang berkaitan dengan majaz. Ba'du munkiril, yang berkaitan dengan bab ini dari ba'du munkiril majaz, dari sebagian orang yang mengingkari majaz. Ini munkir, ini jamak mudzakkar salim ya. Munkirina, kemudian dijadikan idhofah, hilang nunnya. Nah, ada syubhat lemah yang mengatakan orang enggak berani mengatakan majaz adalah annahu, majaz itu yajuzu nafyuhu, boleh dinafikan. Lau qulta, kalau engkau katakan anil balid, orang yang dungu, himar. Misalnya antum ngatain orang yang dungu himar. Ya, ini kan majaz nih. Ya, sahha antakula laisa bihimarin. Boleh dikatakan enggak, dia tuh bukan himar. Orang yang dungu antum katain himar, keldai. Terus ada yang nyaut, enggak, dia bukan himar, dia orang. Boleh enggak mengatakan ini? Boleh. Berarti majaz bisa dinafikan. Dan kalau antum mengatakan Al-Qur'an ada majaz, berarti Al-Qur'an beberapa ayat bisa dinafikan. Itu yang bikin orang, beberapa ulama nggak mau menetapkan ada majaz di Quran. Karena nanti takutnya kalau kayak gini nih, anta himar, la ana rajulun misalnya. Misalnya lillahi yadun, Allah punya tangan. Orang yang mengatakan adanya majaz, la,
Malillahi yadun. Allah nggak punya tangan. Karena dia mengatakan majas kan boleh dinafikan. Berarti nanti sebagian ayat bisa dinafikan. Itu yang dikhawatirkan oleh para mungkiril majaz, orang yang mengingkari majaz. Makanya kata Ibnul Qayyim bahkan majaz itu berhalanya para ahlul kalam. Berarti ini ya, nama pertama yang mengingkari majaz, Ibnul Qayyim. Lanjut, li'annal walakinnahum, tapi mereka zahilu an haqiqati hadzal i'tirad. Mereka sendiri bingung terhadap hakikat dari pemalingan bantahan inilah. Li'annal manfiya, karena yang dinafikan ghairul musbat. Tidaklah ditetapkan. Wallahu a'lam, ana enggak ketangkep mana yang Syekh yang di sini. Walladzi qawwal khilaf, yang menguatkan khilaf ini, yang menguatkan khilaf baina ba'di man yanfil majaz, di antara orang-orang yang menafikan majaz, wa man yathbutuhu, dan orang yang menetapkannya, iddiaul majaz, adanya persangkaan majaz, fi mawadi'a, di tempat-tempat la dalila, yang enggak ada dalil, alat tajawuzi fiha, yang tidak ada dalil untuk memajazkan tempat tersebut, ka ayatis sifat, seperti ayat-ayat sifat. Sekarang ketika dikatakan wajhu yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, telah tetap wajah atau tetap wajah Rabbmu yang memiliki jalal, kemuliaan, wal ikram, sama kemuliaan. Orang yang mengatakan majas, enggak, itu bukan wajah tapi majas kepada kekuasaan. Berarti ditetapkan kekuasaan, ditolak wajah. Karena kan majas harus menolak mana asli. Nah, sekarang pertanyaannya, apa qarinah yang menghalangi Allah enggak punya wajah? Nanti mereka akan mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Tapi dia lupa baca ayat belakangnya. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kenapa enggak ditolak juga tuh kata sami wal basir? Nanti mereka akan mengatakan enggak, pendengaran kita, penglihatan kita enggak sama dengan Allah. Ya, fa takallam bi ayatis sifat, bi ba'di ayatis sifat. Ya, berbicara tentang ayat sifat sama dengan ayat sifat lainnya. Ketika antum tidak bisa mengatakan, antum bisa mengatakan sami basir ada pada Allah dan ada pada makhluk, maka sifat yang lain sama. Berarti enggak ada qarinah tamna'u, qarinah yang menghalangi dari iradati makna asli ke makna aslinya, yang menghalangi dari keinginan makna aslinya. Berarti ayat sifat tidak bisa dimajaskan. Ya, karena enggak ada qarinah yang bisa menghalangi. Toh sah-sah aja Allah punya wajah sesuai dengan keagungannya, sebagaimana sah-sah saja Allah punya as-sama' wal basar sesuai dengan keagungannya. Simpel sebenarnya. Cuman masalahnya kan mereka terbayang. Ketika dengar wajah langsung terbayang makhluk. Jadi yang masalah di kepala mereka. Terus kita yang dibilang tajsim, memujassimahkan, menjisimkan Allah ya. Fa innal ladina, karena orang-orang yang khodu masuk fi ta'wiliha, dalam mentawil sifat-sifat Allah, ta'wilan, mereka akan masuk dengan ta'wil afdo ila tahrif awit ta'til, yang mengantarkan kepada penyelewengan makna, awit ta'til, atau menolak makna. La dalila, tidak ada dalil lahum bagi mereka ala sihhatil majaz, untuk mensahkan majaz fiha pada ayat-ayat Allah, illa tiqaduhumul batil, kecuali akidah mereka yang batil. Jadi mereka sudah meyakini sesuatu, ya, kemudian ayatnya dibawa kepada keyakinan mereka. Kemudian kata penulis, pelan-pelan aneh ngomongnya. Wal haqqu, dan yang hak, annal majaz, bahwasanya majaz waqi'un, ada fil lughatil arabiyyah, ada dalam bahasa Arab, wa fil Quran, ada dalam Al-Quran, wa annahu laisa yaqdib, dan bahwasanya majaz itu bukan dusta. Ya. Oh, bikadzibin, ya, jazakallahu khairan. Wa annahu laisa bikadzibin, majaz bukan sama sekali dusta. Karena sebagian orang yang mengingkari majaz mengatakan majaz naun minal kadzib, sejenis kedustaan. Ya, jadi antum bilang singa untuk lelaki yang pemberani, di situ ada sedikit kedustaan. Sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian wa man asbatahu, dan barang siapa yang menetapkan majaz fil lughati, di dalam bahasa Arab, wa nafahu fil Quran, dan menafikan di Quran. Jadi majaz ada kok dalam bahasa Arab, tapi di Quran enggak ada majaz. Gitu loh. Fa huwa mukhti'un bila syakkin. Yang kayak gini lebih keliru tanpa keraguan. Li'annal Quran bi lughatil Arab, karena Al-Quran dengan bahasa Arab, wa bi asalibihim, dan dengan gaya-gaya bahasa Arab. Jadi majaz ada dalam
Al-Quran dan dalam bahasa Arab menurut Syekh, tapi tidak ada pada ayat sifat. Ya, karena ayat sifat hakiki semua. Wal haqqu aidan, dan yang benar juga annal asla fil kalam haqiqah. Asal pada kalam hakiki. Sebagaimana tadi antum tuh ketika dengar kata asad langsung ke hewan gondrong. Wala yu'dalu anha illa bidalil nih. Dan tidak boleh dipalingkan kecuali ada dalil yang benar-benar bisa malingin. Ya. Walihada bahsun akharu, dan untuk perkara ini ada pembahasan yang lain, enggak dibahas di sini. Wa innama, dan tiada lain. Hiya muqaddimatun, ini adalah muqaddimah saja. Aradtu, yang aku ingin, an adoa, aku letakkan ma'alimaha, rambu-rambunya, amamat talibi, di hadapan talib. Hatta la yushawwisa, sampai atau supaya mereka tidak bingung alaihi tentang majas, man lam yatadalla an ulumil arabiyyah, terlebih orang-orang yang memang enggak berdalam-dalam dengan ilmu bahasa Arab. Wa qala fi hadhil mas'alati, dan supaya mereka enggak berkata tentang masalah ini bit taklid, cuma ikut-ikutan. Jadi Syekh sengaja mukaddimahin dulu supaya nanti kalau orang enggak dimukaddimahin kayak gini, dia akan mentuhankan majas dalam tanda kutip. Nanti gue udah belajar majas nih, terus dengar ayat sifat ada ulama yang memajaskan, dia ikut-ikutan nanti. Kalau sudah dikasih rambu gini kan, minimal tapi kan ada yang bilang nggak ada majas kok gitu. Minimal sudah ada rambu-rambu lah. Dia nggak sembarangan ikut-ikutan orang yang mengatakan majas. Wa bana 'alal khilaf ma huwa akbaru minal khata' fiha. Wa 'azzamal khilaf, dan supaya para thalib ini enggak membesar-besarkan khilaf. Ya. Wa bana 'alal khilaf, dan supaya para thalib ini tidak membangun khilaf ma huwa akbaru minal khata' fiha. Dari apa-apa yang lebih besar kesalahannya pada hal tersebut. Maksudnya dia bangun khilaf dari perkara yang sebenarnya enggak perlu gitu loh. Wa ahmala kalamal huzzaq an-nahariri, dan supaya para thalib tidak melalaikan kalamal huzzaq, perkataan orang-orang cendik, orang-orang cerdas, an-nahariri yang ahli. Nah, supaya para munkiril majas, yang mengingkari majas, tidak juga membantah orang yang mengatakan majas dengan kayak buang sampah gitu loh. Ya harus diterima juga, karena ini mereka orang-orang cerdas dalam lugah. Alladzina qatalu hadhil mas'alata ilman wa bahthan. Yang mereka ini para ahli ini telah membahas ilmu ini dengan ilmu dan pembahasan. Maksudnya benar-benar berjuang. Udah benar-benar berjuang bahas masalah majas dan sebagainya. Terus para thalib cuma bilang, majas enggak ada. Jadi kayak sia-sia aja gitu ilmu para ulama. Ya. Nah ini kenapa beliau kasih muqaddimah. Dikit lagi. Pembahasan. Itu muqaddimahnya. Baru kata penulis walina udda, maka hendaknya kita kembali al-ana sekarang ilal idoh, kepada penjelasan. Nah, jadi ini baru syarahnya. Fanaqul, maka kami katakan hadza ta'rifus syarihu lil majazi yudihu umuran yubna 'alaihal majaz. Ta'rifnya penulis tentang majas sudah sangat jelas intinya. Ya, tadi apa tarifnya? Lafzun ustumila fi ghairi ma'nahul asli wala budda min alaqatin bainal ma'nal asli wal majazi wa min qarinatin tamna'u min iradatil ma'nal asli. Panjang ya. Definisinya adalah lafaz yang digunakan pada selain makna asli, tapi harus ada alaqah, kaitan antara makna majas dengan makna asli, dan ada penghalang menghalangi, ada qarinah yang menghalangi dari makna aslinya. Maka itu tuh ada 4 koi di situ. Kata penulis wahia istimalul lafzi, menggunakan lafaz fi ghairi ma'nahul asli, pada selain makna aslinya. Kalau di kitab lain bukan makna asli, fi ghairi ma'nahul hakiki. Syekh sengaja ganti kata asli. Kata penulis lihat, wa qulna al asli, kami katakan pada tarif ini al asli, walam nakul al hakiki, karena rata-rata tarif majas itu istimalul lafzi fi ghairi ma'nahul hakiki. Beliau enggak pakai hakiki, kenapa? Khurujan minal khilaf, mau keluar dari khilaf. Biar enggak terkesan dukung yang majas banget, enggak juga terkesan mengingkari majas banget. Tapi beliau pakai ta'rif yang lain. Fi tasmiyatil kalam hakikiyan wa ghairu hakikiyin. Karena untuk keluar dari khilaf bahwasanya kalam itu terbagi 2. Ada yang hakiki, ini yang mana asli, wa ghairu hakiki. Ini yang ghairu hakiki, inilah yang disebut wa huwal majas. Maka majas mesti punya alaqatun, bawahnya. Kaitan
bainal ma'nal asli wa ma'nal majazi. Antara makna asli dengan makna majaznya. Tadi asad dengan keberanian, ada kaitannya. Wa qarinatun, dan harus ada indikasi tamna'u min iradatil ma'nal asli, yang menghalangi ke makna asli. Wal qarinatu, dan qarinah ini banyak. Imma haliyah, bisa jadi keadaan, au maqaliyah, atau ucapan. Wa hina maqala man qala minas sahabah. Contoh, tatkala berkata orang-orang yang berkata dari sahabat, fit tarhibin nabi, ketika menyambut nabi, yauma maqdamihi min ghazwati Tabuk, ketika nabi kembali dari perang Tabuk. Ketika sahabat ada yang mengatakan tola al badru alaina, apa artinya? Tola, telah muncul, terbit, al badru purnama, alaina kepada kita, min saniyatil wada, dari saniyatul wada. Nggak tahu aneh nadanya. Anak tadi pas lagi nyiapin nggak tahu malah nadanya. Gimana nadanya, Bang? Oh, nggak jadi syair itu kalau kayak gitu. Sekalian deh sama yang manakib. Hah? Apa? Jadi kayak nasyid itu. Jadi soalnya ada yang dipanjangin, ada yang dipendekin tadi amarihannya. Ya. Nah, ketika ada sahabat yang mengatakan ini, tola al badru alaina, telah muncul purnama kepada kita. Ya, itu ada footnote. Kata penulis, yurwa fi ba'di kutubil hadis, diriwayatkan pada sebagian kitab hadis, anna hadat tarhib, bahwasanya penyambutan ini, qalahu sahabatu, sahabat berkata tentang dengan penyambutan ini, hina qadiman nabi, tatkala nabi datang ilal Madinah, ke Madinah, muhajiron, saat hijrah. Wala yasihu, kata Syekh, enggak sahih cerita ini. Ya, yang benar wasaniyatil wada, padahal saniyatul wada laisat min jihatil qadim, tidaklah pada arah yang orang datang min Makkah, dari Mekah. Bal min jihati Tabuk, tapi dia dari arah Tabuk, syamalal Madinah, di utara Madinah. Jadi Madinah, Mekah itu selatannya. Kalau misalnya Nabi datang ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, nggak mungkin dikatakan tola al badru alaina min saniyatil wada, karena saniyatil wada di atas Madinah. Berarti kemungkinan kalau syair ini sahih, datangnya Rasul dari Tabuk. Tabuk kan Rum, Persia, Roma, Syam. Tabuk tuh di Syam. Berarti ketika Rasul pulang, nah inilah baru disyairkan ini. Intinya, alima kullu man yafqahul arabiyah, akan mengetahui semua orang yang paham bahasa Arab, annan nabiyya, bahwasanya Nabi SAW huwal muradu bil badri, dialah yang diinginkan dengan kata al-badru, purnama. Biqorinatil hal, karena indikasinya adalah hal, keadaan saat itu. Wahya ru'yatuhum lahu, yaitu penglihatan para sahabat kepada Nabi SAW. Wa biqorinati maqaliyah, dan dari qorinah perkataan. Wahya saniyatil wada, yaitu saniyatul wada, nama tempat di atas di utara Madinah, antara Madinah dengan Tabuk. Wala yastati'u, dan tidak akan sanggup an yanfakka, untuk lepas min lawadimi hadhil quyud, dari koid-koid ini. Jadi harus ada alaqah, harus ada qarinah yang menghalangi dari mana asli. Bagi siapa? Man yadda'il majaz fi sifatil bari azza wa jalla. Tidak akan sanggup orang yang memajazkan sifat Allah mendatangkan qarinah yang benar. Qaid, jam'u qaid. Jadi kata saya di ujung lagi nih, beliau bantah lagi nih untuk orang yang suka majazin ayat sifat-sifat Allah. Bahwasanya qaid itu syarat lah ibaratnya. Tadi apa syaratnya? Harus ada alaqah, harus ada qarinah. Orang yang memajazkan sifat yad, misalnya tangan Allah dimajazkan dengan kekuasaan. Ada alaqah? Ada, benar. Ya, tangan sebab kekuasaan, benar. Cuman masalah mereka di qarinah. Mereka nggak bisa balik nemuin qarinah yang menghalangi yad di situ, membatalkan makna yad untuk Allah. Karena kalau ahlu sunnah misalnya yadullah, tangan Allah, mabsutotan, terhampar. Ini ada di antara maknanya dermawan memang. Ahlu sunnah menetapkan makna dermawan tanpa menolak tangan. Ahlu ta'til, tangannya enggak, itu bukan makna tangan. Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya jism, tapi di situ maknanya kedermawanan. Ya, sedangkan kita benar-benar ditetapkan plus dimaknai dengan makna yang mereka tetapkan itu.
Nah kata penulis, ana ulang, la yastati'u, tidak akan sanggup an yanfakka, untuk lepas min lawadimi hadhil quyut, untuk mendatangkan syarat ini nih, yaitu harus ada qarina yang menghalangi mana asli man yadda'al majaz, bagi orang yang mengaku adanya majaz fi sifatil bari, pada sifatnya Allah al-bari azza wa jalla. Ya, wallahu alam. Intinya penulis kasih tahu ini supaya antum enggak terlena dengan majaz. Nanti entar ada, soalnya ada orang yang ngomong nanti, antum berdoa misalnya ya Syekh Abdul Qadir Jailani, oh itu majaz akli katanya. Itu majaz akli, kita udah tahu yang diminta itu Allah. Itu maksudnya adalah ya Allah bi Syekhi Abdul Qadir Jailani. Jadi dia majaz ini ke situ. Kalau memang itu benar-benar majaz yang diperbolehkan, sahabat akan gunakan. Ya, ternyata enggak, mereka enggak gunakan itu. Berarti itu majaz yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi antum untuk enggak terlena dengan majaz dan harus tahu ada yang mengingkarinya untuk berhati-hati. Wallahu a'lam.